Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlullah yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, maka tidak ada penghalang, tidak ada hijab bagi dirinya untuk memandang, melihat dan menyaksikan Allah pada sekalian alam ini. Karena dia telah memiliki pandangan yang telah kasat. Pandangan yang kasab itu adalah pandangan di mana Allah tanamkan nur rahasia dirinya ke dalam hatinya. Ketika itulah dia mampu memandang Allah itu pada segala yang wujud dan segala yang ada. Karena Allah lah yang wujud semata-mata sebelum adanya masa itu. Bahkan setelah adanya masa ini, sekarang maupun yang akan datang, memang cuma dia yang ada secara tunggal, ahad, dan tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Makanya orang yang telah kasab sebagai ahlullah, tidak ada bagi dirinya itu hijab untuk melihat dan memandang Tuhan. Karena memang Allah itulah yang ada semata-mata dan selain daripada dirinya juga tidak ada menyertai akan dirinya. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Karena Allah lam yakun syai'an ma'ahu. Adalah Allah itu Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai akan dirinya. Kenapa tidak ada sesuatu apapun menyertai akan diri Allah? Karena sesuatu selain daripada Allah itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada Allah itu tidak pernah ada, makanya sesuatu itu tidak pernah menyertai akan diri Allah. Karena Allah cuma yang ada secara mutlak, baik masa yang dahulu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bahkan masa yang belum pernah bisa disebut, belum bisa diceritakan, hanya dia cuma semata-mata yang ada. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka segala yang wujud dan segala yang ada inilah bentuk rupa kezohiran nyatanya akan dirinya yang tunggal itu sesungguhnya. Tidak ada diri yang lain. Maka inilah yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Titel aku
derajat aku, pangkat aku adalah sebagai Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah aku semata-mata. Kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita ini, tidak ada yang nyata dan yang wujud, hanya Dia. Tentunya bagi kita Bapak Ibu, tidak ada tabir, tidak ada hijab, dan tidak ada tembok penghalang untuk memandang, melihat, dan menyaksikan Allah itu setiap harinya. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, bahkan sepanjang hidup kita itu adalah melihat, memandang, dan menyaksikan Allah itu. Kenapa Bapak Ibu mampu memandang, melihat, dan menyaksikan Allah itu setiap hari, waktu, detik, dan menit? Sampai habisnya usia umur kita. Karena memang Allah lah yang ada dan yang wujud secara tunggal, mutlak. Tunggal, esa, mutlak itu maknanya bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Dia semata-mata. Kalau Dia semata-mata Bapak Ibu, maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang zahir, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah Dia. Maka orang yang tidak memandang, yang tidak mampu melihat dan menyaksikan nyatanya Allah senyata-nyatanya, maka itulah pandangan yang buta, sebenar-benar buta itu. Pandangan yang benar-benar buta, yang sebenar-benar buta itu adalah pandangan yang berdosa. Inilah pesan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai bentuk cinta dan sayang beliau kepada diri kita ini. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi bahwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, kepada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantunya, kepada ustadz dan jemaahnya, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata, yang telah wujud pada ayah ibunya, suami, istri, anak, cucu, menantu, ustadz, dan jemaahnya, tak mampu dia memandang Allahnya yang tunggal, yang wujud, dan yang nyata itu, maka itu pandangan yang batal. Pandangan yang batal dalam bahasa syariatnya, pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang tidak memberikan manfaat dan faedah. Pandangan yang batal dalam pandang hakikatnya adalah pandangan yang berdosa. Kenapa pandangan yang berdosa? Apabila Bapak Ibu masih terpandang ada wujud yang lain selain daripada Dia, maka itulah yang dikatakan namanya syirik itu. Jadi yang sebenar-benar syirik itu masih terpandang dalam hati kita ini makhluk. Masih terpandang dalam hati kita itu sesuatu. Masih terpandang dalam hati kita itu alam selain Allah, maka itulah yang syirik itu. Makanya pandangannya berdosa. Maka orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang telah kasab, selalu menatah batin dan rohani kita itu, supaya kita ini tidak berada dalam keadaan syirik, tidak berada dalam keadaan zulumat, supaya kita tidak berada dalam keadaan syirik dan zulumat. Maka mereka selalu menghantarkan pemahaman kepada kita, bagaimana kita mampu memandang, melihat, dan menyaksikan Allah itu setiap harinya. Makanya keputusan pandang itu adalah kepada Allah. Keputusan ilmu itu pada iman. Maksud keputusan pandang kepada Allah itu maknanya
apapun yang dipandang oleh mata, apapun yang dilihat oleh mata, maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terlihat itu alam. Yang terlihat itu adalah sesuatu. Yang terlihat itu adalah makhluk. Padahal yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Padahal yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Padahal yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalaulah yang menjadikan alam sesuatu, itu yang jadi alam, itu yang jadi sesuatu. Tentunya segalian alam, segala sesuatu, itulah nyatanya akan diri Allah itu semata-mata. Tidak ada diri yang lain di situ. Disinilah penekanan baginda Rasul kepada diri kita. Supaya kita mau mempergunakan kecerdasan akal fikir dan rohani dari setiap apa yang disampaikan beliau kepada umat dan kita ini. Ala bi kulli syai'in ma khalallahu batil. Ketahui kata Rasul, sesuatu selain Allah itu batal. Sesuatu selain Allah itu nggak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain Allah itu tidak pernah ada, maka sesuatu itu disebut namanya mazhar. Sesuatu itu disebut namanya cermin. Mazhar, cermin itu tiada lain adalah memandang akan bentuk rupa nyatanya diri Allah itu semata-mata. Karena tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya. Ini yang mesti kita tanamkan, yang kita patrikan di dalam kolbu dan rahasia diri kita ini. Bagaimana kita setiap saatnya, setiap waktunya itu menyaksikan Allah itu sepanjang hidup kita. Sehingga kita benar-benar yakin Allah yang kita lihat di dunia, ketika Allah yang kita lihat di barzakh, ketika Allah yang kita lihat di akhirat, sama wujud dan nyatanya itu pada diri sendiri. Jadi jikalau kita tidak melihat dan menyaksikan Allah yang sudah wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita, Allah yang mana nanti yang Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu saksikan setelah mati? Kalau pikiran, hati, dan jiwa Bapak Ibu masih memandang Allah itu berada di aras. Allah yang mana? Kita di bumi, Allah di langit. Sehingga Bapak Ibu memahami berjumpa Allah itu seperti Bapak Ibu memahami bagaimana Bapak Ibu sudah lama tak berjumpa dan bersua dengan ayah bunda karena lama rantau. Ya, lalu kita datang kepada ayah bunda kita oncong-oncong ya, bukan seperti itu. Jadi menemui Allah itu bukan seperti kita menemui ayah bunda kita. Menemui dan menilik Allah itu ya ke dalam diri ini. Maka baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku sebenar-benarnya yang wujud qiyamuhu binafsihi itu. Makanya siapa yang tidak mau menilik, menyentar dan menyilau ke dalam dirinya untuk mengenal, bermusyahadah dan bermuajah dengan Allah, maka ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalam ba'idah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dipastikan dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka bagaimana supaya kita tidak berada pada kesesatan yang sangat jauh? Maka hendaklah kita iqra, menilik dan menyentar ke dalam diri kita ini.
mesti kita kaji, mesti kita kenali siapa rahasia diri yang sebenar-benarnya itu. Supaya kita tahu si akmal diri yang telah wujud dan nyata pada rupa insan pada diri masing-masing ini. Maka orang-orang yang tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah dalam hidup ini, maka dialah sebenar-benarnya orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Ini yang selalu Allah hantarkan kepada kita, supaya kita memanfaatkan waktu yang sedikit dan yang tersisa dalam hidup ini. Bagaimana kita sudah mengkhatamkan pengenalan diri kita itu kepada Allah zahir dan batin. Kalau tidak, apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia buta juga di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Maka buta yang dimaksudkan Allah itu bukanlah buta mata zahir ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Fa innaha la taqmal absar walakin taqmal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Butanya mata hati itu, Bapak Ibu, makna yang sebenarnya itu, siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud pada dirinya, yang sudah nyata pada dirinya, yang sudah terang dan jelas pada dirinya, berupa insan, dipastikan dia tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya juga berupa insan kesempurnaannya. Itulah orang yang tersesat itu. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidup ini, bahwa akulah yang wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Segala bentuk dan rupa itulah kezahiran nyatanya akan diriku itu. Lalu dia tidak mengenal dan menyaksikan aku. Maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku. Wa adallun sabilah, itulah orang yang tersesat. Maka jikalaulah kita ingin selamat dunianya, jaya akhiratnya, dan Allah pertemukan kita di alam sorga, di alam akhirat, walaupun kita tidak nanti satu rumah dengan anak, cucu, dan menantu, minimal Bapak Ibu, kita ini masih satu komplek perumahan sorga juga di akhirat itu. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Maka sangat beruntunglah kita dengan anak, cucu, dan menantu kita masih berada dalam satu komplek perumahan di akhirat itu juga. Karena Allah yang mempertautkannya. Allah yang akan menghimpunkannya. Maka disinilah kita wajib untuk melihat, memandang, dan menyaksikan Allah itu di alam dunia dan di alam syahada ini, supaya kita mampu dan bisa menyaksikan Allah yang juga nyata di akhirat itu. Nyata nanti setelah kita mati. Itu tiada lain adalah pada diri sendiri. Walaupun diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Diri sendiri itu adalah dirinya Allah itu. Ini yang mesti kita silau selalu, yang mesti kita senter ke dalam diri. Sehingga benar-benar diri Bapak Ibu itu hapus. Diri Bapak Ibu itu betul-betul karam. Diri Bapak Ibu itu betul-betul fana. Selama diri Bapak Ibu tidak fana, diri Bapak Ibu tidak karam, diri Bapak Ibu tidak hapus dan tidak serna, maka selama itu pula lah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat, memandang, dan menyaksikan Allah yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Karena ini pernah
terjadi pada diri Nabiullah Musa kalamullah. Apa kata Musa kepada Allah? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Maka tatkala Nabi Musa bermunajah kepada Rabb-Nya, lalu Allah pun langsung berkalam-kalam dengan dirinya, tidak ada pembatas, tidak ada hijab dan tabir. Maka ketika itu Musa pun berbicara dengan Rabb-Nya. Apa kata Musa? Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku ya Allah. Wujudkanlah dirimu kepada aku ya Allah, supaya aku bisa memandang, melihat dan menyaksikan dirimu yang selama ini aku rindui, yang selama ini aku ceritakan, yang kuhantarkan kepada umatku. Bagaimana mungkin umatku akan yakin dan percaya kepada aku ya Rabb ya Ilahi, kalau aku sendiri belum melihat dan menyaksikan akan dirimu. Tapi kalau aku sudah memandang, melihat dan menyaksikan dirimu, maka mudah bagi aku untuk menceritakan akan rahasia dirimu kepada umatku yang belum yakin dan percaya akan dirimu ya Rabb. Arini anzur ilaik. Maka perlihatkan ya Allah, tunjukkan ya Allah akan kewujudan dirimu kepada aku ya Allah. Lalu apa jawaban Allah kepada Musa? Qala lan tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan pernah sanggup dan mampu memandang dan melihat serta menyaksikan akan wujud nyatanya aku itu. Fa in istaqara. Maka kata Allah, walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Beginilah Musa, kalau engkau ingin melihat dan menyaksikan aku juga, kata Allah, unzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau ingin melihat dan menyaksikan aku juga, hai Musa, maka lihatlah olehmu bukit Tursina. Lihatlah olehmu bukit Sinai itu. Apabila bukit Tursina itu benar-benar kokoh, tidak bergeser, tidak bergerak dia di posisinya, fasawfa tarani. Aku pastikan Musa, engkau mampu memandang, melihat dan menyaksikan aku. Maka ketika itu Allah buktikan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan Musa melihat dan menyaksikan serta memandang Tuhannya. Maka ketika itulah Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa khar Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya, tatkala Allah menzahirkan dirinya, tatkala Allah mentajallikan wujud dirinya kepada bukit Tursina atau bukit Sinai itu, maka bukit Sinai, bukit Tursina itu menjadi hancur dan Musa pun pingsan 40 hari 40 malam. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya 40 hari 40 malam, maka ketika itu kalam yang keluar dari lisannya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apa yang aku pikirkan selama ini tentang dirimu ya Allah, seperti ini, seperti itu, rupanya engkau bukanlah seperti apa yang aku pikirkan selama ini. Tubtu ilaika,
Aku tobat kepadamu ya Allah. Engkau memang tidak pernah bisa diimajinasikan ya Allah. Engkau memang tidak pernah bisa dipikirkan ya Allah. Itu maknanya. Setinggi apapun ilmu kita, seberlian apapun kecerdasan kita, apapun titel, gelar yang kita sandang, yang diberikan kepada umat ini, kepada diri kita, ditambah lagi gelar yang diberikan universitas kepada diri kita ini. Maka akal dan pikir, ilmu pengetahuan itu tidak pernah mampu bisa menjangkau akan Allah itu. Tubtu ilaik, aku tobat ya Allah. Ketika dia mengatakan tubtu ilaik, wa ana awalil mu'minin, dan akulah orang yang paling pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Apa makna yang tersirat di balik makna yang tersurat? Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah wajib pandai membaca yang tersurat dan pandai pula mengkaji yang tersirat. Makanya Allah selalu menghantarkan kita ini untuk pandai kita membaca yang tersirat di balik yang tersurat. Kulin zuru maza bisamawati wal ar. Lihat olehmu, perhatikan olehmu, tilik olehmu, senter olehmu, ikra olehmu. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik keberadaan langit dan bumi itu. Allah tidak pernah mengajarkan kita ini. Pandang olehmu, tilik olehmu, silau olehmu keindahan langit dan bumi. Tapi yang Allah suruh kita ini pandang, tilik dan silau siapa sebenarnya yang wujud dan yang nyata. Disebut nyatanya langit dan bumi itu. Baik pada alam maupun pada dirimu. Siapa yang mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat pada alam dan pada dirinya, maka berjumpalah aku itu. Karena akulah rahasia dari segala langit dan bumi. Akulah rahasia pada dirimu itu. Kalau aku adalah hakikat dan rahasia sekalian alam dan pada dirimu, maka ingat kata Allah, untuk melihat yang batin, untuk melihat aku itu, lihat kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah kenyataan wujud yang batin. Kalaulah yang zohir itu wujud kenyataan yang batin, itu maknanya yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Yang batin itu zohir, yang zohir itu itulah batinku itu. Maka yang batin itu yang zohir. Maka jangan tertipu memandang akan bentuk dan rupaku pada segala yang wujud ini. Karena akulah yang wujud. Akulah yang batin tiada tersembunyi. Sudah nyata pada segala yang zohir itu. Pandang aku itu, kata Allah. Memandangnya itu dengan hati. Memandangnya itu dengan zauk yang telah Allah pancarkan nur rahasia dirinya ke dalam hati kita. Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita ini, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan pancaran rahasia diri Allah. Sebenarnya hati Bapak Ibu itu adalah ibarat seumpama cermin. Apabila hati Bapak Ibu itu seumpama seibarat cermin, yang mana cermin itu telah bersih, cermin itu betul-betul bening, maka ketika itulah hati itu mampu memandang Allah lah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini.
Maka caranya, lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud pada segala bentuk dan rupa yang ada pada alam dan ada pada diri kita ini. Maka betul-betul hanya dialah yang wujud qiyamuhu binafsihi itu. Bukankah Nabi mengatakan apa kepada kita ini sebagai umatnya? Ala bi kulli syai'in ma khalallahu batil. Sesuatu yang wujud, sesuatu bentuk dan rupa selain daripada Allah, itu tidak ada. Kalau itu tidak ada, maka sekalian alam dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan Allah itu batin tiada tersembunyi. Kenapa Allah itu dikatakan diri yang batin tiada tersembunyi? Karena segala yang zahir, itulah kezahiran nyatanya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi dan memahami ini sebelum kita hantarkan kepada makna yang sebenarnya tentang Nabi Musa itu? Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada kita ini. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal, tidak ada ujungnya. Allah itu akhir, tak ada pangkalnya. Allah itu zahir pada segala bentuk dan rupa. Allah itu batin, tiada tersembunyi. Itu maknanya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat yang awal, lihatnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah nyatanya diri yang awal itu. Yang akhir itulah kezahiran memandang diri yang awal. Dan untuk memandang yang batin, memandangnya kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan diri yang batin. Kalau kita sudah paham, untuk memandang yang awal kepada yang akhir, memandang yang batin kepada yang zahir, maka tilik lagi ke dalam. Siapa yang batin dan siapa yang zahir itu sebenarnya. Yang batin itu sebenarnya itulah diri yang awal. Sedangkan yang zahir itu, ya, itulah diri yang akhir. Kalaulah yang batin itulah diri yang awal dan yang zahir itulah diri yang akhir, lalu siapa sebenar-benarnya yang batin itu? Yang batin itulah yang sebenar-benarnya yang zahir. Yang zahir itu siapa? Yang zahir itulah wujud nyatanya diri yang batin. Maka yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan dalam pandangan hati. Maka nyatalah senyata-nyatanya, Allah itulah yang wujud secara mutlak, sempurna, zohir dan batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zohir dan Allah yang batin. Karena nggak ada yang lain selain daripada dirinya. Disitulah kita mendudukkan Qul huwallahu ahad itu. Namun bagaimana kisahnya Musa itu? Dalam hal ini, menyaksikan, memandang, dan melihat Tuhan. Kalau kita sudah paham dan mengerti hanya Dia cuma yang wujud. Hanya Dia cuma satu-satunya, tidak ada yang awal melainkan Dia. Tidak ada yang akhir melainkan Dia. Tidak ada yang batin melainkan Dia. Dan tidak ada pula yang zahir melainkan Dia. Maka jalan untuk memahami bagi diri kita dan Musa itu yang kita ambil hikmah dan itibar, kita wajib keluar daripada diri kita ini. Sama artinya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan bentuk dan rumah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu keluar dari rumah itu. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, maka jelaslah bentuk dan rupa rumah Bapak Ibu itu yang sebenarnya.
Itu maknanya. Kalau kita ingin melihat dan menyaksikan bentuk nyata dan rupanya diri Allah itu, keluar kita dari diri kita. Bahasa ustadznya, lena mua bapak ibu berhenti jadi orang. Tusenya itu mah. Ini pesan Nabi kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Walaupun Allah itu wujud dan bersifat. Walaupun Allah itu awal, akhir, zahir dan batin. Hanya Dia segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Lan tara rabbakum. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa memandang, melihat dan menyaksikan wujud Allah itu. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar keluar dari dirimu. Benar-benar kamu itu dikatakan almarhum dan almarhumah. Jadi orang yang dikatakan almarhum dan almarhumah itu orang yang bagaimana tuh Bapak Ibu? Orang yang hidup atau orang yang mati? Orang yang mati di dalam hidupnya. Bukan orang yang mati dalam kematiannya. Itu masih sase tuh Bapak Ibu. Ya. Makanya orang yang mati dalam kematiannya belum tentu dia bisa melihat dan memandang Allah itu. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Mutu qabla an tamutu wa man arada ayyanzurul mayit yamsi wajhi 'alal ardi falyanzur ila Abi Bakr. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Dan siapa yang ingin dan berkehendak melihat, memandang dan menyaksikan bangkai berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Abi Bakr. Maka pandang dan lihatlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itulah orang yang pandai mati, dan Abu Bakar itu pula orang yang pandai hidup. Kenapa? Karena dia mau keluar dari dirinya. Dia mau keluar daripada keakuan dirinya yang merasa wujud dan bersifat itu. Maka prosesnya Nabi Musa kalamullah. Ingin melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu. Tidak bisa dengan akal, logika, dan rasio. Karena Ustadz katakan apa? Tajam pun logika kita. Cerdas pun kita, berlian pun akal dan pikir kita. Tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kecuali kita mau keluar dari diri kita. Barulah kita bisa memandang dan menyaksikan Allah. Ini yang disebut namanya proses fana. Ini yang dikatakan proses mati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang sadar dirinya bahwa dirinya itu sejak mula adanya, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, dirinya itu betul-betul mati, maka ketika itu dia mampu dan mengenal yang hidup yang sebenar-benarnya itu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah mengenal akan dirinya bahwa dirinya itu fana, disitulah dia mengenal yang bako dan yang wujud itu hanyalah dia semata-mata. Maka malam ini Bapak Ibu, kita mengkaji bagaimana Bapak Ibu berhenti jadi orang. Ya, kalau Bapak Ibu lah berhenti jadi orang, insya Allah baru menjadi orang yang sabada mananya, yang dikatakan orang insan kamil mukamil.